Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Kita tengah berbincang dengan Prof. Ikrar Nusabakti. Dan kita masih ngulik tentang kondisi kekinian politik tanah air kita. Yang tadi Prof. Ikrar, saya pinjam statementnya Bang Don, semua tergantung nanti nasi gorengnya. Kalau sudah ketemu nasi goreng, udah keluar. Dulu kan sempat ya Bang Don, Bu Mega kan masakin Pak Prabowo kan? Betul. Nasi goreng juga kan? Betul. Nah, ini kan simbol ya Prof ya. Tapi kalau menurut analisa Prof Ikrar sendiri, masih penting nggak sih Pak Prabowo ketemu Bu Mega dalam waktu dekat ini? Kalau soal penting, sangat penting ya. Walaupun saya berani mengatakan ini bukan sesuatu yang spektakuler. Kenapa demikian? Ini kan cuma pertemuan di antara dua sahabat yang pernah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi juga pernah dalam posisi yang berbeda pada 2014-2019 ya, karena Mega mendukung Jokowi, sementara Prabowo adalah lawan dari Jokowi, dan 2024 ini berbeda ya. Jokowi mendukung Prabowo, sementara Mega mendukung Ganjar Mahfud, gitu kan. Nah, kalau saya juga lihat ya, saya belum tahu persis apakah benar PDIP akan masuk kabinet. Gitu. Kenapa demikian? Karena saya masih punya pandangan, ya, Mega itu adalah seorang yang sangat tegas pada aturan. Maksud saya tegas pada aturan, ya. Kalau memang yang menang itu berbeda, ya buat apa kita masuk ke dalam kabinet atau pemerintahan itu. Itu satu. Kedua, dia juga akan menjadi orang yang sangat tegas ya, karena dia lihat kalau kemudian semua masuk di dalam pemerintahan, siapa yang akan berada di luar pemerintahan. Dan Anda masih ingat kan, di masa SBY, itu dua-duanya berada di luar pemerintahan, baik Gerindra maupun PDIP. Ya. Dan kalau orang mengatakan, oh, nanti rugi dong PDIP, kehilangan modal politik, kemudian nanti bagaimana untuk maju pada 2029 dan sebagainya. Yang jelas PDIP punya pengalaman 10 tahun di luar pemerintahan, ya. Dan kemudian Partai Demokrat juga pernah menjadi partai pemenang pemilu legislatif pada 2009 ya. Tapi Anda bisa lihat, artinya ada keraguan Prof bahwa dia akan masuk dalam partai itu posisi, jadi tidak oposisi gitu. Ya. Karena Bu Mega juga udah pasti. Ini kan kita kalau baca dari analisis mingguan gitu kan, ada yang mengatakan bahwa Oli Dondo Kambe diperintahkan Mega, pokoknya kita dukung pemerintahan Prabowo Subianto. Kata mendukung itu belum tentu dia masuk. Menjadi bagian dari menjadi bagian. Sebentar, tapi Prof. Kalau lihat proses ya, yang begini memang mungkin saja. Karena kedekatan pribadi, misalnya Oli sama Prabowo, ini kan soal geng Manado. Kira-kira begitu. Lalu kemudian BG tadi proses ketika ada di masa lalu selesai rekonsiliasi antara. Tetapi proses ini kalau betul terjadi, itu persis ketika beberapa waktu lalu kita bicara bahwa Ibu Mega setuju dengan Anies untuk jadi cagupnya PDIP di DKI, tapi itu tidak terjadi. Betul. Possibility seperti itu mungkin terjadi saja. Gitu. Tetapi mungkin kali ini berbeda. Ya kita tetap berteman, tapi saya berada di luar. Kira-kira gitu. Tapi yang duduk di situ adalah orang-orang yang bisa membantumu, kan kira-kira gitu. Mungkin tidak perlu mewakili PDIP. Itu tadi maksud saya, Bang Don, Prof Ikrar, karena Megawati atau PDIP dengan Megawatinya yang kalau saya tafsirkan tadi kata Prof itu yang Anda sampaikan memiliki karakter yang tegas, keras atau kuat begitu kan. Tapi tidak mungkin dengan orang-orang PDI Perjuangan lain yang mungkin merindukan berada di dalam pemerintah. Kan? Kalau kita lihat itu kan memang di dalam keluarga Megawati sendiri kan ada perbenturan antara Puan dengan kakaknya misalnya kan. Kalau Puan itu ingin masuk, kenapa demikian? Karena dia pengen supaya posisi dia di DPR itu tetap diakui. Dan sudah di-entertain, sudah dikasih. Anda harus ingat ya, bahwa posisi Puan itu kan terjadi sebagai akibat dari semua partai politik tidak menyetujui adanya revisi Undang-Undang MD3. Itu harus diingat.
Makanya Puan tetap menjadi ketua DPR, gitu kan. Nah, persoalan ketua dari Partai Golkar yang duduk yang harusnya duduk di ketua MPR, ya, tapi kemudian diambil alih oleh Gerindra, yaitu Muzani, ya. Kenapa demikian? Karena Gerindra pasti tahu dong. Kenapa? Biar gimana pun dia udah pasang kuda-kuda, just in case nanti Golkar diambil alih. Ya. Ini belum tentu ya. Ketika orang bicara bahwa ada orang dalam yang mengatakan mau masuk, orang-orang sekitar Ibu Mega ya, itu possibility-nya belum tentu seperti itu. Tapi nama-nama banyak tadi, Bang. Nama-nama banyak, betul. Saya agak surprise dengan analisa 3 atau 4 ya? Iya, karena orang-orang ini kebetulan punya sejarah yang betul. Kecuali tadi Aswar Anas ya. Tetapi 2 itu ya sebetulnya kuat kedekatannya dengan Pak Prabowo. Aswar Anas apakah murni mewakili PDI Perjuangan kalau nanti akan masuk lagi? Ya menurut mungkin saya kalau Aswar Anas itu lebih pada menurut tafsir saya, kan ini kan soal perpindahan ASN ke IKN. Iya, iya. Dan kalau itu terjadi, ini kan harus sustain. Dan orang yang bekerja untuk itu selama ini adalah seorang Aswar Anas. Iya. Mulai dari ketika Pak Jokowi presidennya, memang dia harus mengatur peralihan ASN ini dari Jakarta ke IKN. Lalu dengarlah cerita, oh Januari akan ada perpindahan. Walaupun dari dulu kita sudah pikir, sudah dengar dari Pak Jokowi mulai September, Oktober, November, Desember, Juli ya. Dan itu tidak pernah jadian. Ya mungkin ini nanti bisa jalan begitu. Iya, tapi nama-nama lain kan juga bukan tidak mungkin, seperti saya tanyakan ke Prof. Ikrar tadi, Bang Don, artinya dia tidak harus mewakili PDI Perjuangan. Iya, betul. Dia orang PDI Perjuangan atau kader PDI Perjuangan, tapi bisa diterima oleh Mega kalau dia masuk di situ dan juga bisa mendukung kabinetnya Prabowo, kan? Ya, saya rasa banyak hal yang sudah didengar ya. Mungkin dalam pembicaraan dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo yang makan malam itu, saya kira nama-nama ini juga sudah bisa disebut dan didiskusikan. Karena kalau betul sangat yakin misalnya Pak Prabowo mengatakan ini adalah pemerintahan jilid 2, menurut saya agak susah untuk tidak mendiskusikannya dengan Pak Jokowi. Lepas dari apakah itu diterima atau tidak, tetapi bisa didiskusikan. Kita suka atau tidak, itu kemungkinan besar. Tapi yang paling penting siapa yang merasa tidak nyaman sekarang ini? Kalau semua orang mengatakan orang seperti Pak Jokowi tidak nyaman kalau PDIP diajak masuk atau Ibu Mega diajak masuk, gitu. Iya. Tapi kan Prof, Pak Prabowo lebih mengutamakan ketemu Pak Jokowi dulu. Ya kan? Iya, sebetulnya sebelum ketemu juga mereka udah sering berdiskusi mengenai hal itu, ya. Khususnya kayak misalnya kayak Pak Aswar Anas gitu kan. Ya mungkin yang mengusulkan itu Prabowo, tapi saya lebih melihat bahwa itu usulannya Jokowi. Ya. Kalau Pak BG mungkin karena Pak Prabowo punya bagaimanapun hutang politik terhadap BG, ya. Dan kemudian ya udah, ini adalah orang yang membuka pintu. Anda jangan lupa loh ya, keinginan Pak Prabowo untuk menjadi presiden itu kan bukan impian semusim. Iya, sudah lama ya. melalui dia ikut 3 kali. Iya. Bukan itu ya, melalui apa namanya itu penjaringan calon presiden. Iya, konvensi Golkar yang deklarasi dari Wiranto, kemudian 2009 bersama Bu Mega, kemudian 2014-2019 melawan Jokowi. Makanya dulu kalau Anda ingat loh, saya nggak akan lupa loh ucapan Bu Mega pada saat itu dengan Pak Prabowo loh ya. Kalau nggak salah, makanya main-main sama kami kan gitu, dia bilang gitu. Maksudnya dekat-dekatlah dengan kami gitu supaya apa namanya itu Anda tuh juga nggak biarnya tercapai. Betul. Dan sekarang kan cuman Prof, ketika Ibu Mega ngomong begitu, Pak Prabowo itu sudah 2 tahun lalu ingin terus bertemu Ibu Mega dalam proses pencalonan sebetulnya. Tapi dulu tidak pernah jadian. Iya, karena kenapa begitu? Karena percaya pada Jokowi kan? Bukan gitu. Karena kan ada pertarungan antara Jokowi dengan Megawati. Ya. Oh iya. Pertarungan untuk siapa yang menentukan calon presiden dan wakil presiden. Saya beri contoh misalkan ketika Jokowi mengajak Prabowo dan Ganjar ya datang ke suatu daerah persawahan dan kemudian di situ pokoknya dua-duanya itu harus
bikin Iya, jadi saya ingat itu. calon presiden dan wakil presiden, entah siapa nomor 1, siapa nomor 2. Itu kan suatu hal yang nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya Prabowo udah pasti nggak mau jadi orang nomor 2. Iya. Ganjar juga pasti nggak mau. Kedua, Ganjar sebagai kader PDIP juga udah tahu nggak mungkin aku jadi calon begini, sementara Bu Mega sendiri tidak pernah menyatakan itu pada saya. Ya. Jadi makanya di PDIP loh emang yang menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden itu siapa? Presiden Jokowi atau ketua umum partai yang Anda tahu di dalam keputusan Munas ataupun apapun di dalam PDIP itu adalah hak prerogatif ketua umum PDIP, yaitu Megawati. Makanya itu buat saya juga itu sandiwara dari Pak Jokowi aja. Kenapa sandiwara? Tuh ya pokoknya aku udah coba loh ya, gato-gatoki Prabowo, Ganjar nggak jadi. Kemudian dia lagi maju ke siapa, ya udah menteri ini aja nih. Udah anak saya jadinya. Iya, akhirnya begitu. Kenapa begitu? Karena dia bikin orang percaya dulu bahwa seakan-akan dia benar-benar sepenuh hati. Tidak siapa ingin. tahu emang sepenuh hati. Nggak ada lah. Ya, sekarang kalau kita lihat mana pernyataan-pernyataan dia yang kemudian sepenuh hati menjadi kenyataan. Padahal dia tahu persis bahwa anaknya itu baru 2 tahun menjadi wali kota. Ini bukan ucapan saya, ucapan dia. Dia tahu persis bahwa anaknya tidak cukup usia untuk menjadi calon wakil presiden menurut aturan. Kalau dia sebagai presiden itu benar-benar ingin membangun Indonesia, harusnya dia bilang kepada MK, maaf, saya akan tetap pada pendirian saya, anak saya belum cukup usia. Itu baru namanya presiden. Sebetulnya ini didesain. Iya. Cuman tampak seolah-olah seakan-akan ada dia scrimmage, nggak tahu apa-apa gitu kan. Wah, karena udah udah ditentukan baru dia bilang, ya sebagai orang tua kan saya cuma bisa mendoakan, menyetujui dan mendoakan. Loh, yang statement itu kan orang tua, bukan presiden, Prof. Lah. Ya wajar dong kalau dia bilangnya sebagai presiden, nggak mungkin saya doakan anak saya. Ya, tapi Anda juga harus ingat ya, dalam politik itu harus dipisahkan Anda sebagai seorang presiden dan Anda sebagai orang tua. Kalau urusan anak sama bapak itu urusan keluarga. Tapi kalau udah menyangkut masa depan bangsa, harusnya kenegarawanan Jokowi yang akan keluar, bukan kemudian dia minta pada sang adik ipar. Pokoknya gimana lah, jangan sampai 6-3 terus, pokoknya bikin supaya jadi 5-4 atau gimana lah. Ya, nggak apa-apa. Yang penting agar kita tidak kaget lagi melihat perkembangan politik tanah air kita rehat sejenak. Kami segera kembali. Tetap bersama kami di Doncast.